Halo, selamat sore. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Terdengar, Kak. Baik. Oke, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi pada sesi akhir di breakout room ini. Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang akan mengikuti sesi saya sampai akhir. Dan sesi yang akan saya bawakan bertajuk digital marketing. Tapi digital marketing ini kan aspeknya terlalu luas. Jadi saya akan membungkus secara unkonvensional dan saya akan mengajarkan digital marketing bagi teman-teman yang mungkin belum pernah tahu apa itu digital marketing. So, tanpa berlama-lama, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu ya. Jadi saya Stefanus Ivan Siswanto, saya di sini di Eselis itu sekarang menjabat sebagai IT Account Manager dan Marketing Head of Digital Marketing Business di Eselis Lentera Indonesia. Tapi saya memiliki banyak sekali pengalaman untuk membangun bisnis, membangun startup, tapi bidang yang saya tekuni di bisnis-bisnis yang saya berpartner dengan banyak tim saya, lebih ke digital bisnisnya. Jadi misalkan di Sekolah Indonesia, saya lebih ke marketing. Di Ananta Jaladi, saya sebagai forwarder menjual jasa impor. Terus di Fitur Teknologi Inovasi, saya juga digital marketing. Di Caleb Makmur Adigana, ini adalah perusahaan impor, perusahaan exported furniture, saya juga sebagai marketing director. Jadi memang pengalaman saya lebih cenderung ke digital marketing. So, itu kenapa saya ingin membawakan apa itu digital marketing kepada teman-teman. Nah, digital marketing ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Apa itu digital marketing? Digital marketing artinya kita marketing di platform digital. As simple as that. Tapi nggak segampang itu. Karena teman-teman harus tahu dulu apa sih perbedaan branding dan marketing sebelum mendefinisikan digital marketing. Nah, untuk branding itu sendiri, teman-teman tahu dulu ya, strategi branding itu ada 3 dari referensi yang saya ambil. Nah, di sini branding itu yang bagian pertama adalah brand heart. Brand heart sendiri jantung dari brand. Nah, jantung dari brand itu apa saja sih? Ada misi, ada visi, ada value yang ditawarkan. Contohnya Eselis. Eselis sendiri kan memiliki value BLST. Nah, value BLST ini menjadi nyawa dari bisnis Eselis Lentera Indonesia. Jadi dengan memiliki brand heart yang bagus, itu identitasnya kita terbentuk, arah kita mau kemana juga terbentuk. Dan kita juga harus memiliki visi dan misinya. Nah, terus yang kedua, brand messaging. Nah, brand messaging ini kita menggaya bahasakan perusahaan kita ini seperti apa. Misalkan kita perusahaan yang tipikalnya profesional, cepat, terpercaya, expert. Nah, itu kita bisa tuh membuat messaging kita lebih ke arah sana. Terus kita juga punya tagline, kita punya value proposition. Dan yang ketiga adalah visual identity. Nah, visual identity seperti logo, tipografi, warna, gambar, dan elemen-elemen lainnya. Logo sendiri juga mencerminkan pesan dari bisnis itu sendiri. Misalkan di logo Eselis, kalau teman-teman lihat, kita kan ada logo yang bentuknya V ya. Nah, ini kan kalau saya lihat sih lebih kayak lentera, menerangi. Nah, logo harus punya maknanya, nggak boleh nggak punya makna. Terus tipografi. Tipografi ini teksnya kita bergaya seperti apa sih, pesannya, identitasnya. Warna, kenapa kita memilih warna kuning? Mungkin warna kejayaan, masa keemasan, terus gambar. Nah, itu semua harus dibungkus menjadi namanya brand guidelines. Nah, ini adalah dasar dari branding itu sendiri. Nah, terus apa itu marketing? Nah, marketing kita memiliki 4P. Ini mungkin tadi sempat dijelaskan sama Pak Matius. Nah, 4P sendiri, pertama adalah produk. Jadi marketing nggak akan lepas dari 4P ini. Kita menjual produk, yang kita jual itu apa sih? Fitur, kualitas, packaging-nya, terus warantinya, dan servisnya kita itu seperti apa. Terus price itu kembali lagi ke harga. Nah, harga kita worth it nggak sih
dengan produk yang kita jual, harganya masuk akal atau enggak. Dan biasanya dari harga kita lihat dulu market dan kompetitor kita pricing-nya tembak di mana. Terus termin pembayaran itu juga ngaruh. Kalau kita beli jasa konsultan, tahu-tahu bayarnya langsung 100%. Nah, itu kan resiko juga. Jadi mungkin termin pembayarannya bisa kita buat semudah mungkin, sehingga minimal customer kontrak sama kita jalin kerjasama, biarpun bayarnya bertahap. Terus juga anchoring. Anchoring sendiri juga metode pricing, di mana kita membuat harga ini tuh harga yang kita sengaja taruh supaya harga lainnya lebih kelihatan, itu anchoring. Nah, terus price sendiri kita juga bisa membungkus layanan kita menjadi satu paket dengan harga yang lebih murah. Nah, terus ada place. Place sendiri adalah tempat. Tempat itu seperti kita jualannya di mana, di platform apa, terus demografi kita siapa, terus mudah nggak platform kita itu diakses atau tempat kita itu diakses. Dan yang terakhir adalah promosi. Nah, promosi ini agak luas, bisa dari advertising, bagaimana membuat konten, strategi PR yang baik, sosial media, strategi influencer, bagaimana menjadi viral, bagaimana reach kita sangat luas. Jadi kurang lebih teman-teman udah tahu ya bedanya branding dan marketing. Nah, tadi juga sempat dibahas ya STP sama Pak Matius. Jadi marketing sendiri teman-teman harus tahu dulu STP ini apa. STP pertama adalah segmentasi. Nah, kita harus tahu demografi customer kita seperti apa. Kalau di Eselis yang teknologi, kita lebih ke arah corporate yang revenue-nya mungkin bisa 10 sampai 100 M, proyek pemerintah juga dapat. Nah, itu segmentasinya. Kita mendefine audiens kita siapa, market kita itu siapa. Nah, after that ya kita targeting ke mereka. Bagaimana sih mereka ini di-approach? Nah, itu kita harus tahu caranya seperti apa. Lebih ke how to target. Dan positioning. Saat kita berhadapan dengan mereka, kita ini tampil seperti apa sih di depan mereka. Nah, ini pentingnya branding. Kita harus punya brand proposition-nya. Kita juga harus mengetahui kompetitor kita itu seperti apa, yang mendiferensiasi kita itu seperti apa. Dan after that, kita planning. Nah, ini mungkin perbedaan antara branding dan marketing. Ini teman-teman harus tahu. Kadang juga bedanya tuh beda tipis, saya akui. Nah, mungkin yang gambar sebelah kanan ya. Branding itu kalau teman-teman lihat tuh lebih ke konteks ya. Jadi kayak why. Kenapa orang membeli Apple? Nah, kenapa orang membeli Apple? Karena ada value, ada kepuasan, ada respect, ada rasa garansi. Itu alasan kenapa orang membeli. Servis kita yang bagus, yang memuaskan, yang memberikan kita membuat kita tidak khawatir, itu adalah bagian dari branding, servis yang kita tawarkan. Dan kalau marketing itu lebih bagaimana kita bisa menjual barang tersebut yang kita brandingin. Jadi cara menjangkaunya itu seperti apa. Dan membangun branding itu lebih ke long term. Long term di sini prosesnya panjang, lama. Karena kan branding ini kan reputasi identitas yang harus dibangun dan ini berproses dengan waktu yang cukup panjang. Sedangkan marketing itu tipe-tipenya lebih ke short term. Misalkan kita punya produk, wah kita viralkan, kerjasama dengan influencer, cepat dapat marketnya. Tapi ini bersifatnya lebih ke short term. Kalau momentumnya habis, kalau kita udah nggak injek duit, ya marketingnya mati juga. Terus branding ini lebih ke makro. Kalau kita udah ngomongin branding, harus ngerti bisnis, nggak boleh nggak. Sedangkan marketing ini lebih ke mikro. Mikro ini lebih ke spesifik action-nya itu apa. Dan branding sendiri mendefine trajectory bisnis kita. Dan marketing lebih ke taktik bagaimana. Nah, branding yang kuat itu bagus banget untuk bisa membangun loyalitas. Sedangkan marketing yang kuat itu bagus banget untuk kita bisa mendapatkan lead atau menggenerate respons. Nah, branding ini intinya sih bagaimana kita create value dari service, dari produk, dan lain-lain. Sedangkan marketing ini bagaimana kita bisa mendapatkan customer kita, mengekstrak value itu sendiri.
Dan branding ini adalah identitas, adalah the being-nya, what-nya itu apa. Dan kalau marketing, itu bagaimana kita melakukannya. Nah, di sebelah kanan juga teman-teman bisa lihat ya, jadi kurang lebih sama. Branding itu yang paling penting adalah story. Sekarang kita kalau ngomongin personal branding, corporate branding, lebih ke membuat konten yang punya relevansi dengan audiensnya. Bagaimana mereka bisa mendiferensiasi, bagaimana mereka bisa better. Dan tolak ukur dari branding berhasil itu adalah brand ROI. Dan dengan branding yang bagus, itu bisa menciptakan lead yang berkualitas, yang akan selalu repeat order, memiliki loyalitas, bahkan bisa mempromosikan brand kita tanpa kita suruh mereka. Nah, sedangkan marketing ini bagaimana mendeliver, bagaimana kita bisa mengattract dan melakukan engagement, menginfluence orang untuk membeli produk kita, dan metrik yang dilihat adalah marketing ROI. Intinya jumlah lead, jumlah reach dari strategi marketing yang sudah dilakukan. Nah, ROI dari branding itu teman-teman bisa lihat ya, ada istilahnya brand awareness, consumer opini. Terus brand ini tuh teringat gak sih di kepala audiens, jangan-jangan udah 1 bulan lupa. Jadi recall-nya juga harus gampang. Terus loyalitasnya seperti apa? Terus memiliki koneksi emosional gak sih? Nah, sedangkan kalau ROI marketing tuh lebih ke gua untung berapa, penjualan kita revenue-nya berapa, customer kita dapat berapa, referral kita dapat berapa. Nah, intinya begitu-begitu aja. Bedanya KPI dari branding dan KPI dari marketing. Jadi branding sendiri kalau disimpulkan ya dari pemaparan yang tadi saya bahas adalah reputasi, identitas, atau value. Jadi lebih ke what and why dari bisnis itu sendiri. Apa yang dijual dan mengapa mereka harus membeli produk itu sendiri. Sedangkan marketing itu lebih ke deliver, lead generation, dan reach. Jadi siapa marketnya, kapan kita harus mulai, di mana kita bisa mencari mereka, dan bagaimana cara kita bisa mendeliver atau melakukan marketing ke mereka. Nah, dari konteks yang sudah dibahas, perbedaan marketing dan branding, jadi lebih simpel lagi ya. Apa itu digital marketing? Digital marketing, marketing yang dilakukan di platform digital. Dan digital marketing ini ilmu yang selalu berubah, selalu dinamis. Misalkan di Instagram sendiri, digital marketingnya punya aturan main. Facebook punya aturan main. Twitter punya aturan main. LinkedIn punya aturan main. Semua punya aturan main. Bahkan kita mau jadi bestseller di Tokopedia, punya aturan main. Jadi digital marketing itu apa aja marketing yang dilakukan di platform digital. Nah, digital marketing sendiri sekarang dikuasai oleh 5 perusahaan teknologi di dunia. Contohnya Google. Google ini kan memiliki banyak sekali platform yang membantu advertiser memarketingkan produk. Contohnya search engine, terus ada YouTube, ada email, dan masih banyak lagi ya produk-produk Google. Terus kalau Apple sendiri, Apple kan ada App Store. Terus mereka juga menguasai semua aplikasi dari App Store. Ada revenue sharing-nya dari Apple. Dan Facebook ini yang menurut saya pemegang pasar digital marketing yang sangat kuat. Facebook, teman-teman tahu, mereka punya Instagram, mereka punya Twitter, mereka punya WhatsApp, dan sekarang mereka mau bangun metaverse. Ini kan benar-benar luas sekali ya. Dan kalau Amazon, dia lebih ke platform e-commerce. Jadi kalau teman-teman tinggal di Amerika, pasti banyak nih, bagaimana sih cara kita bisa menjadi seller terbaik di platform Amazon. Kalau di Indonesia lebih ke Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee. Dan Microsoft ini lebih ke LinkedIn, kalau teman-teman tahu. Jadi bagaimana kita di LinkedIn tuh bisa followernya banyak, bisa punya koneksi ke banyak orang yang mungkin memiliki reputasi yang besar. Jadi digital marketing ini didefine oleh 5 perusahaan besar. Jadi teman-teman kalau udah tahu ini 5 perusahaan, teman-teman harus ikutin aturan main dari 5 perusahaan itu sendiri. Nah, misalkan
aturan main di Instagram. Bagaimana kita bisa berhasil digital marketingnya. Pertama, di Instagram sendiri kita harus memiliki engagement. Engagement itu bagaimana post kita bisa berinteraksi. Dengan interaksi yang banyak, contohnya like, comment, share, menunjukkan post kita itu populer sekali. Terus relevansi. Nah, relevansi ini kita bikin konten yang relevan nggak sih dengan audiens? Terus relationship. Nah, ini lebih ke intensitas. Bagaimana kita regular berinteraksi dengan mereka. Bisa kita menggunakan IG Story, IG Live, atau Reels. Nah, terus timeliness. Timeliness ini post kita harus diupdate terus-menerus. Jadi jangan sampai kita udah rajin update 1 tahun, tiba-tiba 1 bulan kita zonk. Nah, itu mematikan algoritma. Terus juga profil search. Jadi akun kita itu sering banget dibuka gitu loh. Jadi misalkan saya bikin konten, kita buka nih profilnya, ini siapa sih yang bikin konten, nah itu profil search. Terus direct share, seberapa banyak post kita di-share, dan seberapa lama durasi post kita dibuka. Jadi kalau teman-teman tahu ya, misalkan kayak Google Ads, SEO, pokoknya SEO semua yang berbau digital marketing tuh pasti ada aspek time span-nya. Jadi orang kalau semakin lama lihat post kita, semakin lama buka artikel, itu ratingnya tinggi. Karena sosial media akan menilai, oh ini orang benar-benar membaca konten. Gitu. Kalau untuk Google search engine Google sendiri ada EAT. EAT itu apakah konten kita memiliki expertise atau topiknya masih biasa saja. Terus authority itu reputasi konten, reputasi website kita. Jadi kalau kita melakukan SEO di Google, kita authority-nya masih 0 karena kita masih pemain baru. Nah, dengan kita memiliki track record yang bagus, authority kita tuh makin naik ke level 1, level 2, sampai level yang ditentukan Google. Itu ada banyak lah. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, kalau misalkan saya punya website yang authority-nya 50, terus teman-teman punya website authority-nya 10. Kita post konten yang sama, lebih populer kontennya saya, yang authority-nya 50. Jadi reputasi itu juga harus dibangun. Nah, itu istilahnya authority dan trustworthy juga. Nah, jadi digital marketing ini lebih ke who itu audiens kita siapa, terus where, kita menggunakan channel apa sih? Misalkan bisnis kita bisnis IT consultant, mungkin bisa pakai YouTube, mungkin kurang efektif bagi saya. Mungkin lebih cocok LinkedIn atau Google Ads. Jadi jangan sampai teman-teman salah channel. Misalkan Acelis, kita pakai TikTok. Nah, TikTok ini kan audiensnya siapa nih? Kebanyakan penggunanya anak-anak muda yang mungkin lebih ke entertain. Nah, ini mungkin kurang cocok. Jadi teman-teman harus tahu audiensnya kita siapa dan channel yang tepat untuk menjangkau mereka itu channel apa. Dan timing ini penting juga. Timing ini adalah waktu kapan kita melakukan digital marketing itu sendiri. Misalkan teman-teman dulu di marketplace Tokopedia, 10 tahun yang lalu, teman-teman kalau jadi seller, terus bertahan di sana, teman-teman bisa jadi diamond. Karena kompetitornya dikit, terus reputasinya juga pokoknya masih banyak peluang lah. Nah, kalau teman-teman momentumnya salah, misalkan kayak udah telat, kompetisinya banyak, ini makin susah. Jadi butuh timing yang bagus untuk melakukan digital marketing. Nah, timing yang bagus antara kita melakukan ya sekarang, jangan kelamaan. Kalau kelamaan, momentumnya hilang. Terus ya kembali lagi, eksekusi. Eksekusi, kita juga harus mengikuti algoritma dari sosial media yang kita pasarkan, atau platform digital yang kita pasarkan. Jangan sampai kita bikin konten yang nggak sesuai dengan algoritma, nggak bakal booming. Jadi teman-teman harus ngerti ya. Nah, terus apa sih yang membedakan content marketing dan online advertising? Nah,
Konten marketing itu zaman sekarang tren sekali, karena kalian kalau marketing harus bikin konten. Kalau nggak bikin konten, nggak bakal bisa. Banyak sekali algoritma di platform digital mengutamakan kualitas konten. Dengan kita membuat konten yang bagus, otomatis kita memberi manfaat kepada pengguna platform itu sendiri. Dan platform itu sendiri melihat audiensnya mendapatkan manfaat, dia akan memberikan feedback yang baik kepada kita, yaitu bisa meningkatkan rating kita di platform digital itu sendiri. Jadi konten itu pasti. Misalkan teman-teman bikin YouTube, kontennya harus bagus. Kalau kontennya jelek, audiensnya dikit, ya percuma. Instagram juga kontennya harus bagus. TikTok kontennya juga harus bagus. Jadi tanpa konten kita nggak bisa marketing. Jadi beda zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman sekarang kalau nggak bikin konten, nggak akan bisa. Dan untuk membuat konten sendiri, prosesnya ribet. Pertama, kita harus tahu target market kita siapa. Target market kita ibu-ibu. Nah, otomatis kita harus bikin konten yang sesuai dengan ibu-ibu. Gaya bahasanya sesuai dengan ibu-ibu. Terus kita harus analisa juga nih, konten apa yang cocok buat ibu-ibu. Misalkan konten tentang perawatan bayi, konten tentang lain-lain. Terus kita juga harus selalu mendapatkan feedback dari apa yang sudah kita lakukan di digital marketing. Misalkan saya sudah misalkan saya udah bikin konten, saya lihat nih, malam ini, engagement-nya berapa, dan lain-lain. Kalau kita nggak belajar dari feedback, kita nggak akan tahu konten kita tuh efektif atau tidak. Dan kita juga harus terus melakukan research. Research sendiri, kita melihat kompetitor kita kalau bikin konten sebagus apa sih. Nah, dengan kita meriset kata kunci kompetitor kita, otomatis kita punya dong bahan pembelajaran. Nah, ini jadi bahan konten kita itu juga. Dan online advertising. Nah, online advertising ini, tadi kan konten marketing itu sifatnya lebih ke organik. Organik itu, kita nggak perlu ngeluarin duit, biar konten kita yang melakukan marketing itu sendiri, karena kita jualan konten. Nah, kalau kita nggak bikin konten, bagaimana cara kita marketing? Bisa, tapi bayar. Nah, istilahnya online advertising. Jadi teman-teman pasti sering dapat YouTube Ads, terus Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Ini dilakukan oleh pihak yang tidak mengutamakan konten marketing. Tapi sekarang ya, advertising itu juga konten loh. Kalau teman-teman bikin YouTube Ads yang kontennya nggak bagus, ya percuma juga, orang males, orang nggak nonton, dan lain-lain. Jadi konten marketing sekarang benar-benar jantung digital. Tanpa kita buat konten, ya advertising kita juga nggak akan jalan. Nah, biasanya bisnis-bisnis yang baru mulai akan lebih cenderung menggunakan paid advertising. Kenapa? Karena hasilnya lebih instan. Sedangkan konten marketing sendiri itu butuh reputasi, butuh waktu, butuh kepercayaan, butuh membangun audiens, membangun komunitas. Jadi grafiknya akan kurang lebih seperti ini. Tapi di satu titik persinggungan antara paid advertising dan content marketing itu adalah titik di mana content marketing akan mengalahkan paid advertising dari efek dan dampaknya. Jadi tanpa kita bayar, kita bikin konten, wah audiensnya banyak sekali, kalah kalau kita melakukan paid advertising. Jadi kita bisa melakukan dua strategi ini, entah kita bayar atau kita marketing itu sendiri. Dan di digital marketing kita juga harus tahu customer journey atau funneling. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Khususnya konsep AIDA. AIDA itu awareness, interest, decision, action. Jadi awareness itu bagaimana kita bisa memberikan aware kalau bisnis kita itu ada, produk kita itu ada. Nah, after that kita memberikan awareness yang baik, kita buat dong mereka interest dengan bisnisnya kita, produknya kita. Mungkin dengan membuat konten yang edukatif, membuat e-book, landing page, dan lain-lain. Terus untuk decision sendiri, mereka udah interest, ya saat mereka memiliki masalah, nah mereka akan decision dong. Kira-kira gue bakal beli nggak sih produk dari bisnis A? Nah, jadi kita juga harus punya nih semacam online konsultasi,
free trial, email marketing, dan lain-lain. Dan after that decision-nya udah oke, baru kita lakukan action. Jadi mempermudah mereka closing dengan kita. Nah, untuk funnel sendiri, teman-teman bisa lihat ya, kalau AIDA ini kita bisa sebut yang gambar sebelah kanan adalah market potensial. Jadi potensi market yang bisa kita jangkau. Dan dari potensi market yang bisa kita jangkau, yang aware brand kita ada, existing, nah mereka yang interest itu akan jadi suspek. Dan dari yang suspek ini, kalau mereka punya masalah atau tiba-tiba mereka punya urgency, akan jadi prospek. Kalau prospek ini udah cocok dengan kita sebagai vendor, dia akan menjadi customer kita. Dan ini kurang lebih stages digital marketing ya. Yang tadi ini kan gambarnya seperti ini funnelnya. Nah, kalau funnel ini lebih detail. Jadi brand awareness itu untuk bisa brand awareness dilakukan untuk bisa meningkatkan engagement. Terus setelah mereka engage, mereka tahu brand kita ada. Nah, kita lakukan edukasi. Nah, untuk edukasi ini kita bikin konten yang sesuai dong. Mereka punya masalah dan lain-lain. Terus mereka kalau memang benar-benar interest atau punya masalah atau urgent, nah mereka pasti riset dong, siapa yang bisa bantu kita. Nah, kita di konten juga harus memberikan solusi. Jadi konten itu bisa edukasi, konten problem identification, konten studi case. Nah, after that ya setelah mereka riset, dan kita punya nih konten riset yang baik. Nah, kita juga harus punya konten evaluasi. Nah, konten evaluasi kurang lebih seperti ini. Terus kita juga harus melakukan justifikasi. Nah, after justifikasi ini mereka akan menilai-nilai, dan setelah mereka menilai-nilai, mereka oke, mereka purchase. Dan fase setelah purchase ini kadang dianggap remeh ya. Jadi kalau customer beli ya udah selesai. Jangan begitu. Karena digital marketing yang paling susah itu memasukkan mereka ke funnel. Nah, kalau mereka udah masuk ke funnel yang purchase, nah kita harus jaga mereka. Jaga mereka ini, mereka setelah menggunakan produk kita kan mereka mengadopsi ini service kita. Nah, kalau mereka puas banget, nah biasanya mereka repeat order. Nah, itu istilahnya retention. Nah, setelah mereka repeat order, biasanya mereka beli jasa yang produknya berbeda tapi kita sediakan sampai ke level advokasi. Advokasi ini strateginya lebih ke mulut ke mulut, mouth to mouth. Bahkan mereka memberikan referral kepada kita tanpa kita bayar. Next lagi. Nah, kurang lebih ini ya funnel yang tadi, terus di-compare juga dengan funnel yang ini. Funnel tuh kurang lebih sama kok. Cuma untuk funnel ini yang saya mau ambil adalah metrik dari key measure. Nah, dari key measure sendiri, eksplorasi itu lebih ke awareness ya. Jadi, tolak ukur digital marketing ini berhasil mulai dari level awareness adalah visitornya berapa, terus value per visitnya berapa, followernya berapa. Nah, terus KPI untuk decision making itu bagaimana conversion rate, bagaimana mereka lama di sosial media kita dan lain-lain. Terus after that di purchase sendiri ada KPI-nya. KPI dari purchase, revenue, profit, terus berapa rata-rata mereka order tuh value-nya berapa, LTV juga ada. Terus advokasi. Nah, advokasi ini key measure-nya LTV mereka berapa, tingkat kepuasan, tingkat loyalitas dan lain-lain. Okay, next. Nah, dari funnel-funnel yang tadi saya tunjukkan, itu kan dalam bentuk konseptual. Nah, di digital marketing itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, sosial media ini digunakan untuk mempromosikan formulir pendaftaran. Terus ini juga masuk ke Google Ads, ke Facebook Ads. Nah, biasanya mereka mengisi formulir ini, pasti kita kasih insentif. Misalkan, teman-teman yang mengisi formulir bisa mendapatkan free konsultasi atau free ebook dan lain-lain. Nah, saat mereka mengisi formulir, otomatis mereka ini udah di level interest atau desire. Nah, baru kita kasih download virtual lah ya. Bisa juga dari
post blog ini. Jadi kita bikin blog, terus di blog itu kita kasih pop up. Nah, bikin mereka mau nih mendownload virtualnya kita, produk atau jasa virtual kita ya. Nah, after that mereka download ini kan tingkat keseriusannya lumayan ya sama kita. Nah, kita lakukan email marketing. Nah, email marketing ini kita bisa jualan. Nah, saat mereka tertarik dengan email yang kita tawarkan, kita bisa arahkan mereka ke sales page. Nah, sales page ini apakah mereka butuh nggak butuh, itu tergantung mereka. Tapi pasti ada yang butuh. Nah, mereka akan melakukan order, upsell, dan oke, beli sama kita. Nah, digital marketing pasti berpatok pada ROI. Jadi, berapa biaya yang dikeluarkan, dapatnya berapa. Gitu ya. Dan untuk digital marketing zaman sekarang kita juga harus menggunakan software-software yang mensupport campaign digital kita. Dan beberapa software digital marketing itu ada seperti data analytics atau reporting, ada software scheduling untuk membantu posting, ada software lead generation, itu semacam email marketing, terus Google Maps itu juga bisa. Kenapa? Karena Google Maps itu kan kita bisa dapetin data bisnis yang jadi prospek kita. Misalkan kita cari di Google Maps itu restoran. Nah, kita nemu nih beberapa prospek yang mungkin memasukkan email atau nomor WA. Itu bisa membuat lead kita sendiri. Terus kita juga bisa menggunakan bot yang mengautomatisasi pekerjaan kita. Terus digital marketing sekarang udah di level ada AI yang bisa membantu melakukan topik research. Dan ada AI yang bisa membantu melakukan copywriting, dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau digital marketing harus update software-software yang akan membantu. Karena kalau nggak pakai software, teman-teman akan kalah. Karena software ini memiliki perbedaan ya. Contohnya seperti ini. Ini kan ada software nih, yang sebelah kanan ini software untuk kita posting. Jadi pekerjaan posting ini kita bisa jadwalkan tanpa kita post di jam 5. Jadi ini tiap hari pasti dia post di jam 5. Terus yang di sebelah kiri atas itu reporting. Nah, reporting ini ada software yang disediakan oleh platform, ada software yang disediakan oleh third party. Nah, tinggal teman-teman mau pilih nih, kenapa teman-teman ambil yang third party. Mungkin fiturnya lebih canggih, mungkin reportingnya lebih detail, atau teman-teman cukup nih melihat reporting yang disediakan oleh platform digital itu sendiri. Dan yang kiri bawah itu alat untuk copywriting. Jadi saya juga punya alat ya, di mana teman-teman kalau memasukkan kata kunci, dia bisa generate konten. Contohnya yang di sebelah kanan ini. Jadi digital marketing nggak akan pernah lepas dari alat, nggak akan pernah lepas juga dari algoritma platform itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Alat juga tidak menentukan kesuksesan, karena alatnya canggih, tapi kita pakainya nggak jago, ya percuma, hasilnya nggak akan maksimal. Jadi dibutuhkan juga skill dari kita untuk mengoperasikan alat tersebut dan memaksimalkan alat tersebut supaya kita bisa berkompetisi lebih baik, membuat konten yang lebih baik, dan bisa mendapatkan jangkauan yang lebih baik. Dan mungkin ini penutup dari saya ya. Kehebatan dari digital marketing itu adalah kreativitas dan originalitas ya. Akan bisa selalu menang dan bisa apa ya? Dan dengan kreativitas dan originalitas ini kita bisa loh mengalahkan, bisa lebih baik daripada budget marketing yang lebih besar. Paling itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, keren banget nih topik dari Kak Stefanus Ivan mengenai digital marketing. Thank you, Kak Ivan. Sekarang mungkin saya buka sesi tanya jawabnya. Sudah lumayan banyak nih di kolom chat kita dari Kak Wavenardo dulu. Pertanyaannya gini, Kak. Menurut Kak Ivan, membangun sebuah branding harus berdasarkan viral saat ini atau berdasarkan dari storytelling? Terus pertanyaan kedua dari Kak Wavenardo juga, adakah tips dan trik kalau mau rebranding suatu perusahaan? Silakan, Kak.
Baik. Kalau untuk membangun branding berdasarkan viral, mungkin kurang ya. Karena viral ini kan boosting ya, untuk short term. Kalau viralnya udah habis, ya branding kita kalau ngikutin viral, ya susah juga. Misalkan kita punya bisnis, terus kita branding es kepal Milo. Nah, kalau es kepal Milo viralnya udah habis, ya bisnis kita mati. Jadi viral ini lebih tepatnya dia sebagai marketing, bukan sebagai bagian dari branding. Viral ini adalah metode bagaimana kita bisa mendapatkan market, bukan mendefinisikan bisnis kita itu sendiri. Dan brand nggak akan pernah lepas dari storytelling. Dan untuk tips, jika mau melakukan rebranding suatu perusahaan, untuk melakukan rebranding akan banyak sekali ya pemikiran-pemikirannya. Karena pastinya resiko merubah identitas, merubah logo. Misalkan logo kita berubah, otomatis dikira oh ini bisnisnya orang lain, padahal bisnisnya kita. Jadi perlu pertimbangan jangka panjang sebelum melakukan rebranding. Tapi kalau dirasa dari resiko dan benefitnya lebih banyak benefit, ya why not untuk melakukan rebranding itu sendiri. Oke, thank you Kak Stefanus. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke, ini ada dari Kak Stella Octavius. Hai Kak Stefanus, yang aku paham digital marketing itu sebenarnya didorong oleh orang-orang dalam sebuah komunitas, dan komunitas itu sendiri bisa populer karena konten yang mana konten itu pasti berisi cerita-cerita. Nah, pertanyaannya, konten untuk perusahaan IT seperti Aselis ini, apakah perlu menuangkan formula marketing seperti Disney, formula emosional, atau baiknya seperti apa? Silakan, Kak. Kak Ivan? Sebentar ya. Oke, oke. Ini pertanyaannya agak menarik nih. Oke. Oke, saya paham. Untuk kasusnya Aselis ya, kalau kita membuat konten, konten itu harus membangun emosional. Misalkan konten aktivitas perusahaan kita, konten kebahagiaan customer kita, konten kebahagiaan employee kita. Nah, dengan kita membuat konten-konten yang seperti itu, membangun emosional, otomatis membangun relevansi dengan audiens-audiens kita. Jadi kurang lebih konten untuk Aselis seperti itu menurut saya ya. Ada rencana bakalan menuangkan formula seperti itu nggak, Kak Ivan? Ke depannya. Bisa kita lakukan. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Retno. Mau nanya pendapat dari Kak Ivan. Misal mau ningkatin brand awareness adalah dengan pasang iklan. Better kita keluarin budget yang kecil-kecil tapi berkelanjutan, atau besar tapi sesekali. Menurut saya sulit sekali menemukan formula yang tepat karena beda produk dan beda target pasti pada treatmentnya. Cuma mayoritas itu idealnya seperti apa ya? Oke, saya setuju. Beda produk, beda treatment. Karena dari pengalaman saya untuk melakukan Google Ads jasa eksportir furniture dengan Google Ads jasa homeschooling, ini dua hal yang benar-benar berbeda. Jadi nggak bisa sama. Jadi kita harus mengadjust produk yang kita jual. Misalkan kita menjual jasa IT. Nah, kita harus tahu dari jasa IT, audit target marketnya kita siapa. Nah, dari target marketnya kita siapa, misalkan CEO, CTO, kita harus tahu
mereka biasanya di mana, terus behavior mereka seperti apa, masalah yang mereka hadapi seperti apa yang mereka cari kontennya. Jadi treatmentnya harus kita sesuaikan berdasarkan bisnisnya, berdasarkan apa yang kita jual dan di mana audiens itu berada. Terus untuk pertanyaan keluarin budget yang kecil-kecil atau langsung besar, saran saya kecil-kecil. Kalau langsung besar, kalau gagal, duitnya habis. Rugi Kalau ya. kecil-kecil, kita bisa dapatkan feedback. Istilahnya test pilot. Dengan budget 50.000, oh ternyata responnya seperti ini. Nah, kita bisa men-feedback strategi kita untuk kita cobalah cari cara lain. Kalau memang hasil yang didapat itu kurang maksimal, daripada kita udah ngeluarin 10 juta, marketingnya gagal, nah itu lebih menyakitkan. Oke. Atau kalau budget yang besar tapi berkelanjutan kali, Kak? Kalau budgetnya besar berkelanjutan, kalau saran saya, kita kecil-kecilnya berhasil. Nah, dari kecil-kecil ini berhasil, baru kita keluarin budget yang lebih besar. Karena dengan yang kecil berhasil, berarti proven strategi advertising kita berhasil. Gitu ya. Oke, menarik sekali ini. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Fernando lagi nih. Hal apa sih yang menjadi tantangan dalam hal digital marketing dari pandangan Kak Ivan? Tantangan dalam hal digital marketing adalah mengetahui algoritma. Jadi kita bermain di mana, algoritmanya pasti beda. Misalkan kita mau digital marketing di LinkedIn, kita harus tahu algoritma LinkedIn itu seperti apa. Kalau kita mau bermain di Instagram, ya algoritma Instagram seperti apa. Google Maps, ya kita harus tahu algoritmanya. Tokopedia juga harus tahu. Yang paling susah adalah mencari tahu algoritma sebenarnya seperti apa. Karena beberapa kali ya platform-platform digital, mereka nggak kasih tahu algoritmanya, serius, disembunyikan. Nah, biasanya orang-orang kayak kita nih yang berhasil, kita bikin formula, oh ini loh algoritma menurut saya. Padahal dari platform itu nggak pernah cerita algoritmanya seperti itu. Mungkin ada yang cerita, tapi nggak pas gitu loh. Nggak benar-benar 100%. Jadi yang paling susah adalah mendefine algoritmanya itu sendiri yang proven. Misalkan si A mengatakan algoritmanya seperti ini, kita ikutin nggak berhasil. Nah, mungkin ada hipotesis yang A ini salah juga, algoritmanya bukan seperti itu, tapi lain. Jadi untuk mengetahui algoritmanya berhasil atau enggak, kita coba. Kalau berhasil, nah kemungkinan itu algoritmanya. Dan algoritma nggak cuma satu, punya banyak faktor. Misalkan dari reach, dari interest, dari time span-nya, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau kita duga, oh satu algoritma ini benar-benar ngaruh, ya belum tentu. Bisa jadi ada 10 aspek algoritma yang kita juga tidak tahu. Jadi perlu trial dan error di dunia digital marketing. Oke, thank you Kak Stefanus. Ini juga kompetisi. Oh, oke. Kompetisi sangat susah karena zaman sekarang konten-konten sudah sangat berkualitas. Jadi kita harus berkompetisi untuk membuat konten yang lebih better daripada kompetitor. Otomatis kita harus membuat sesuatu yang benar-benar punya quality, kita butuh talent yang punya skill, kita butuh waktu untuk melakukan riset. Jadi kompetisi konten saat ini makin susah. Itu mungkin tantangannya ya untuk digital marketing zaman sekarang. Oke, itu aja dari saya. Oke, ini ada pembahasan menarik nih dari Kak Stella. Lanjutin jawaban Kak Stefanus atas pertanyaan dari Kak Stella. Kalau mau sharing aktiviti karyawan Azelis dan menerapkan emosi itu good action karena Azelis sendiri juga menggunakan prinsip kekeluargaan. Good luck buat digital marketing Azelis. Ya, bagaimana tanggapan Kak Stefanus? Atau Kak Stella mau open camp untuk bahas mengenai diskusi ini, Kak? Menarik sekali ya. Oke. Nah, kita bisa lanjut aja. Bagaimana tanggapannya Kak Ivan? Kalau saya sih oke juga kalau kita jadikan konten ya terkait employee activity, kebahagiaan employee kita. Karena
dengan kita membuat konten-konten seperti itu, kelihatan ini perusahaan nggak cuma ngomongin bisnis loh, tapi ngomongin kekeluargaan atau value lain di luar dari bisnis itu sendiri. Jadi lebih membangun related dan personalisasi. Misalkan kita punya audience yang memfollow kita, oh ternyata CEO. Nah CEO ini kan lihat nih story-nya kita, wah ini perusahaan oke juga ya, kayak punya inilah rasa care terhadap karyawan. Nah dari konten yang bagus, bisa jadi saat dia tiba-tiba kepikiran mau cari klien, nah dia bisa ngajak nih as a list. Karena brand yang diingat adalah as a list. Gitu. Jadi bagaimana kita menjadi brand yang memorable, itu susah juga ya. Jadi kita harus terus mencoba untuk melakukan strategi digital marketing. Oke, baik. Terima kasih Kak Stefanus. Kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan atau mau ditanyakan ke Kak Stefanus sebelum kita akhiri sesi ini? Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup saja untuk sesi ini. Terima kasih banyak Kak Stefanus karena sudah memaparkan materi mengenai digital marketing. Oke, semoga apa yang tadi kita dengarkan dari Kak Ivan bisa bermanfaat nih untuk kita semua. Oh iya, sebelum itu kira-kira dari Kak Ivan ada closing statement dulu nggak Pak? Sebelum kita tutup. Kalau dari saya terima kasih atas kesempatannya karena ini baru pertama kali saya bicara di Eselis. Jadi saya juga belum pernah nih isi ILM. Dan ini jadi pengalaman saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mendengar. Mungkin saya bisa memberikan presentasi yang akan lebih baik daripada yang sekarang. Karena ini saya baru first time banget membawa konten tentang digital marketing.